Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mendadak Podcast. Wow, mana tepuk tangannya? Wah. Ini episode spesial kali ini penonton semuanya. Penonton pasti udah mengenal ini Bapak yang di sampingnya, Pak. Boleh dada-dada dulu Pak ke penonton. Nah, kita perkenalan dulu ya Pak ya. Jadi di sebelah saya ada Bapak Dr. Haji Muhammad Hasbi MSI selaku pembina Yayasan Darul Mukmin Karimun. Terima kasih Bapak sudah datang ke podcast. Kita udah di episode 17 ini Pak. Oke. Gimana Pak? Rasanya udah duduk di podcast ini Pak? Alhamdulillah ya. Terima kasih. Oke. Nah jadi ini spesial ya teman-teman semuanya yang nonton, spesial dengan tema kita pada kali ini, Special HUT YDM, Special HUT Yayasan Darul Mukmin ke-20, dari nol hingga besar, jejak kepemimpinan dan visi pendidikan khas Darul Mukmin di Karimun. Wah, nih dari tema aja kita udah tahu ya Pak ya. Udah mau ulang tahun kita. Ini karena kita akan postingnya besok Pak. Kita besok udah tepat 20 tahun ya Pak. 20 tahun. Oke Pak, jadi Bapak Hasbi sebagai pembina, gimana Pak? Apa sebenarnya menjadi pemicu utama Bapak atau mimpi Bapak nih yang memutuskan, wah Yayasan Darul Mukmin ini harus dibikin? Boleh nggak Pak ceritain ke penonton? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Kebetulan saya ada di Tanjung Balai sekarang, maka kita podcast pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas hadirnya podcast ini, dan katanya sudah ke 17 episode. Ini suatu terobosan yang mungkin cukup bagus ya untuk terus kita kembangkan bagaimana Darul Mukmin ke depan. Betul Bapak. Nah, kemudian untuk yang perlu sampaikan, dan ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan kepada saya. Pertanyaannya, kenapa Pak Hasbi sibuk membuat lembaga pendidikan seperti Darul Mukmin ini? Betul. Nah itu. Nah, ini sebenarnya dimulai pada lebih dari 20 tahun yang lalu, berasal dari pengalaman kami juga. Jadi kami rasakan waktu 20 tahun yang lalu itu bahwa kami ingin anak-anak kami itu memperoleh pendidikan Islam sebagai dasar dia menghadapi kehidupan tuh. Nah persoalannya pada saat itu, pendidikan Islam itu pada saat itu tidak ada yang bisa ya, boleh dikatakan yang sebagai sekolah kedua, pilihan kedua. Nah, oleh karena itu saya ingin menghadirkan sekolah Islam, tapi bukan pilihan kedua, tapi pilihan pertama. Nah, dan orang bangga dengan sekolah Islam. Nah, menghadirkan itu, butuh memang kerja keras dan waktu yang cukup panjang. Bagaimana caranya sehingga akhirnya setelah berjalan sekian lama, 20 tahun berdiri Yayasan Darul Mukmin seperti ini dengan segala raihan prestasi yang sudah kita lakukan. Itu dia. Karena kan 20 tahun itu panjang ya Pak ya. Nah, karena Bapak bilang tadi itu nggak mau jadi pilihan kedua tapi jadi pilihan pertama ya Bapak ya. Kok milihnya di Karimun Pak? Jadi itu sebenarnya ya karena kebetulan memang saya tugas di sini. Dan saya banyak belajar di tempat lain bahwa sebenarnya sekolah swasta itu sudah menjadi favorit untuk orang yang orang yang punya uang. Saya sendirilah ya. Anak saya satu pun tidak ada sekolah negeri. 4 orang anak saya satu pun tidak ada sekolah negeri. Nah, bagaimana caranya itu yang kita katakan. Karena memang kita bahwa bagaimanapun caranya modal yang paling terbaik dalam rangka menghadapi kehidupan agama. Maka bagaimana kemudian kalau agama saja tidak selesai, harus juga bagaimana dengan yang umum. Nah itu kolaborasi itu yang kita mau hadirkan, sehingga kita hadirkan Yayasan Darul Mukmin, di mana pelajaran umum agama juga digabungkan ya Bapak sehingga ya. Orang antar sini selesai. Nah itu yang Bapaknya. Semuanya udah terkumpul di sini ya Pak ya, dengan nilai agamanya. Jadi bukan hanya ilmu yang didapat ya Bapak, tapi akhlaknya juga. Itu dia, itu yang dan itu butuh proses yang panjang. Nah itu kita lakukan ya, mungkin yang dimulai dari yang satu gedung sudah sekian gedung sehingga sudah seperti itu. Dan saat ini kita sudah hadirkan juga di Tanjung Pinang, sudah berdiri Yayasan Ibnu Arsyad. Alhamdulillah tahun kemarin kami sudah menolak murid. Oh, udah di tahun berapa itu Pak? Tahun ketiga. Udah tahun ketiga. Sudah menolak murid. Alhamdulillah. Nah ini bisa kita lakukan.
mudah-mudahan. Itu dia. Nah. Itu jadi Bapak akan mengekspansi lah ya Pak ke Iya. bahkan Bapak mau ke mana lagi nih Pak? Setelah di Karimun udah, di Tanjung Pinang udah, pasti akan luas ya Pak jaringannya. Amin, Karena amin, kalau amin. sekolah mungkin 20 tahun yang dulu itu belum kepikiran ya Pak ya. Orang bisa membuat sekolah swasta Ya, berbasis Islam lagi ya, Pak. ya. Itu dia, dan sampai 20 tahun sekarang lihatlah Darul Mukmin ya Pak ya. Amin, amin, amin. Dan Ibnu Arsyad Ya, Tanjung Pinang sudah sedang jalan. mencontoh ya Pak ya. Ya, Nah, itu dia. Pembelajarannya sama ya Pak? Kita insya sama. Allah sama. Oke, itu dia. Nama Pak. Nah, ini nama nih. Kenapa Bapak memilih nama Darul Mukmin? Nah, boleh Kak Pak? Nah, Darul Mukmin itu sebenarnya asalnya ini basisnya masjid. Kebetulan rumah kami di sebelah masjid. Maka pada saat kami hadir itu, kita itu masih berupa surau. Dan aktivitas kegiatannya hanya sekedar untuk sholat. Nah, bagaimana kami hadirkan, mulai hadir di situ TPQ segala macam. Nah, setelah seiring batu ditingkatkan statusnya musola jadi masjid, dan saya beli tanah sebelah, kita hadirkan TPQ. Nah, setelah TPQ baru lagi kita kembangkan lagi, kita hadirkan SD dulu ya Pak? Nah, TK sudah apa juga. Oh, TK udah jalan. Itu dia SD, baru SMP. Nah, sambil berjalan kita dirikan juga mungkin radio FM, Azam FM. Sambil berjalan kita mungkin dirikan juga rumah tahfiz. Nah, pelan-pelan ya Pak. Terus sampailah yang kita lakukan. Penitipan anak ya Pak ya. Ya, penitipan anak yang mungkin mungkin kalau Darul Main Center ini di Kepri belum ada seperti kita. Nah, yang fasilitasnya lengkap fasilitas ya Pak? lengkap seperti itu. Yang konsep mall seperti ini. Nah, gitu. Semuanya ada. Semuanya ada. Nah, Palu gada. Apa lu ingin, gua ada. Ya. Oke. Itu dia. Jadi mungkin penonton belum tahu Pak, kenapa Bapak bisa milih namanya Yayasan Darul Mukmin. Ya, jadi kalau itu sebenarnya karena hadir masjid, maka kita buat masjid. Namanya. Kalau untuk Tanjung Pinang, saya hadirkan Ibnu Arsyad karena bapak saya namanya Arsyad. Nah, itu dia. Cuma ini yang perlu saya sampaikan kepada kita bersama, karena memang Nabi juga sudah menyampaikan salah satu hadisnya, sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi lain. Khairun nas anfa'um linnas. Maka kami coba hadirkan kebaikan. Dan satu lagi, amal yang paling tinggi itu di sisi Allah itu utlubul ilmi. Wah, ini bagaimana kita menghadirkan di lembaga ini orang menuntut ilmu, bukannya ilmu dunia juga ilmu akhirat. Betul Bapak. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan sekolah ini segala macam, nanti lembaga ini bekal saya kalau saya tak ada di dunia lagi. Pahalanya terus mengalir ya Pak ya. Amin. Karena kalau pendidikan tuh nggak ada matinya Pak. Itu dia pendidikan, betul sekali Bapak. Nah, udah tahu sejarahnya nih Pak. Nah, dari 20 tahun awal sampai berdirinya sekarang pasti punya tantangan Pak. Iya kan Pak? Tantangan yang Bapak hadapi dari awal yayasan ini berdiri itu bagaimana Pak? Bisa nggak Bapak jelasin ke penonton? Kita ceritakan dulu lah Pak. Jadi tantangan itu pasti ada. Nah, selalu saya katakan, seseorang itu sehebat apapun rencananya, kalau dia tidak mulai takkan pernah jadi. Karena itu pengusaha yang paling berhasil itu pengusaha yang memulai. Nah, karena itu dengan segala keterbatasannya, dimulai dulu kami menghadirkan TPQ di musola, lalu kita menghadirkan TPQ sudah bergedung lantai 3, kami menghadirkan TK, SD, SMP. Yang penting dimulai dulu ya Pak? Mulai dulu. Pas Bapak bikin TPQ itu gimana Bapak, kayak ayolah kita bikin TK, itu gimana Pak? Ya itu tadi saya kan, ini kita hadirkan TK lagi segala macam. Coba dulu ya Pak? Harus ke TK. Saya lihat mungkin TPQ yang ada saat ini hanya TPQ cakap mungkin di rumah-rumah segala macam. Nah, kami coba hadirkan TPQ yang orang lihat gedung saja, ini Pak Asbi tak main-main nih. Gitu. Ya contoh mungkin kita buat SD pada saat itu. Orang belum ada pakai AC, kita ada cobakan AC. Cuma pada saat itu memang persoalannya listriknya, dayanya tak cukup pada saat itu. Nah, itu contohnya. Di SMP kita buka SMP, orang belum ada namanya smartboard. Kami hadirkan smartboard. Nah, sekarang baru kita dapat bantuannya. Nah, gitu. Jadi saya katakan kepada seluruh keluarga saya Yayasan Mukmin,
moto kita apa? Orang belum pikirkan kita sudah lakukan. Betul. Nah, gitu. Orang belum terpikir untuk membuat itu, kita sudah lakukan. Orang belum terpikir membuat center yang terpadu macam ini, kita buat. Setuju. Hal kecil apa Pak? Yang minimarket kita Pak? Nah, gitu. itu Hal dia. kecil itu. Macam mana kita hadirkan betul-betul Mm-mm. terpadu di situ. Sehingga mungkin ya mudah-mudahan sampai di, karena itu saya katakan apapun ceritanya, lihatlah di setiap tantangan itu ada peluang. Oke. Ya, Betul. itu macam mana caranya? Mm-mm. Itu yang perlu kejelian kita melihat potensi-potensi itu. Maka dari tantangan itulah muncul ya Pak Betul, ide-ide. ide-ide. Jadi itu dia. Contoh sekarang macam mana? Mm. Macam mana tantangannya memastikan anak-anak Darul Mukmin itu capaian Qur'annya, Mm-mm. tahsin, tahfiznya sesuai target. Nah, kita lakukan. Kita berbasis digital juga, macam mana itu segala macamnya. Nah, itu sehingga kita mudah-mudahan lah mungkin ya, kebetulan kami barusan rapat Mm-mm. bagaimana kita menyusun roadmap untuk 10 tahun ke depan. Wah. Nah, bagaimana mau jadi apa nih Darul Mukmin ke depannya? Apa yang harus dilakukan? Misi ke depan udah dirancang Pak 10 tahun. Harus. Waduh. Perencanaan itu 50% dari keberhasilan. Betul Pak. Nah, itu yang kita mulai dulu. Karena kalau tak ada perencanaan, akhirnya nanti kita tak tahu apa yang mana mau kita raih. Iya, Nah, betul. tetapi di dalamnya perjalanannya terus lakukan evaluasi, melakukan perubahan-perubahan sehingga pada akhirnya ya target-target itu bisa tercapai. Pasti tercapai. Amin. Ya. Oke Pak, udah tahu nih awalnya gimana, tantangannya bagaimana kan Pak. Pasti Yayasan Darul Mukmin ini kan punya ciri khas Pak, ya kan. Tujuan pendidikan utamanya yang apa yang menjadi pembeda Pak di sekolah-sekolah yang lain. Boleh Bapak sampaikan ke penonton? Jadi sekolah kita ini yang jelas katakan, karena dari awal saya sampaikan bahwa anak-anak kita ini maka bekal yang paling utama itu macam mana agama. Nah, agama dan kemudian macam mana pendidikannya. Nah, ini yang persoalan itu kan yang selama ini terjadi, bahwa ini terjadi semacam dikotomi. Jadi sekolah umum itu negeri, sekolah agama itu sekolah-sekolah yang seperti yang kita kenal saat ini. Kami mencoba menghadirkan bahwa di sekolah ini yang umum juga ada, agama juga ada. Bukan ya Pak ya. Nah, Quran juga ada. Jadi orang maaf cakap mungkin dengan masuk di sini tak perlu lagi dia ngaji-ngaji. Soalnya target sudah 2 juz tercapai itu. Hafalan Hafalan ya Pak kalau ya. soal tahsinnya yang harus kelas 4 sudah harus penuh. jadi sudah Quran deh. Panjang pendeknya, tajwidnya segala macam sudah harus selesai di itu. Karena metode kita juga beda ya, Pak ya. itu saya katakan. Ini yang apanya. Jadi bagaimana menghadirkan itu karena memang di Kepri ini ya, termasuk di Karimun ini, pola pembelajaran pesantren yang dimana anak itu dari pagi sampai malam itu sini belum terlalu familiar dan maaf cakap mungkin tidak semua orang tua mau dengan itu. Iya betul Pak. Nah, itu orang tuanya masih mau anaknya tinggal dengan dia. Nah, jalan keluar dengan full day school dengan pola seperti ini salah satu sehingga orang tua tetap dengan anaknya, tetapi juga pembelajaran umum dan tetap agamanya tetap jalan gitu ya Pak ya. Itu yang saya katakan. Tapi kalaupun mau kita ada boarding school ya gitu. Itu dia. Bahkan sekarang kita sudah ada. Jadi kalau anak-anak yang merasa ini kami ada minat segala macam, maka kita siapkan boarding school. Nah, dulu rumah saya sendiri. Nah, kita jadikan boarding school. Nah, targetnya bisa jadi 10 Kita tidak sampai lah mulut-mulut sampai 30 juz karena memang target pelajaran umum di sekolah kita juga lumayan tinggi. Iya, betul. Nah, gitu. Ya. Jadi itu ya Pak ya. Nah, jadi semuanya lengkap di sini. Mau apa? Penertiban ada. Ya. KBTK ada. SD, SMP, SMA, boarding school ada semuanya. Ya. Jadi lengkap di sini teman-teman. Jadi kalau seandainya penonton tuh jangan inilah Pak, kalau swasta Islam ya Pak ya, jatuhnya swasta Islam yang lengkap ya di sinilah gitu ya Pak ya. Dan tadi kan Bapak ada sempat bilang itu tentang smartboard, kita membahas tentang teknologi. Kenapa Bapak melihat inovasi, fasilitas dan teknologi itu penting untuk masa depan Pak, untuk pendidikan di sini? Ya. Jadi saya selalu kalau rapat-rapat dengan manajemen Yayasan Darul Mukmin itu saya sampaikan cerita. Ada kalau dulu tuh kita kenal dengan Tustel Konica. Apa tuh Pak? Pernah enggak dengar ceritanya? Enggak Konica. Pak. Tustel merek Konica. Tustel ini apa nih Pak? Oh, kamera. Kamera.
Tustel Oh dulu Bastel. Tostel nih. Tustel Nah, namanya. nah ini Iya ini iya ada iya. merek kami dulu namanya Konica. Nah, Konica. sekarang pernah dengar nggak tuh namanya? Enggak. Tak ada. Jadi Betul. hilang dari peredaran dia. Mm-mm. Kenapa terjadi? Tadi dia tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke. Padahal itu perkembangan dan perubahan zaman itu adalah sunatullah. Sesuatu yang pasti Mm-mm. yang terjadi. Saya lagi contoh umpamanya, kalau dulu berapa banyak pekerjaan yang hilang, yang tak ada lagi. Sekarang Banyak. contoh kecil. Mm-mm. Teller bank mana ada lagi? Udah beralih ya Pak ya? Nah, tak ada lagi kan? Orang Iya tak Pak. perlu teller lagi, orang langsung masuk ke apa tuh? Belum Mesin. lagi penjaga apa tol tak ada lagi. Iya Nah, iya betul itu betul. karena memang perkembangan zaman begitu. Nah, karena itu maka kita harus bisa menyesuaikan itu. Dan zaman-zaman ke depan ini itu tidak ada bisa itu teknologi. Betul Nah, Pak. teknologi itu harus kita kuasai segala macam. Nah, karena itu juga termasuk di sektor pendidikan dia. Macam mana ini sektor itu berbasis teknologi sehingga nanti proses pembelajaran itu lebih mudah, Mm-mm. Setuju Pak. lebih anak lebih menyenangkan, Tidak membosankan ya Pak? tidak membosankan segala macam itu tadi. Nah, itu Itu tadi. contoh lah, mungkin kita sudah hadirkan sekarang ini namanya SIDIQ. Mm-mm. Sisi Informasi Digital School. Di situ kita ada macam mana kita menciptakan hafalan Quran anaknya macam mana, Mm-mm. nanti orang tuanya macam mana. Jadi Dengan langsung ada bonding ya Pak, Iya, sidik tadi iya, ya Pak betul. ya. Itu tadi makanya teknologi itu tak akan pernah habis ya Pak ya. Harus. Kita harus berinovasi ya Pak ya. Itu dia makanya teman-teman, makanya di Yayasan Darul Mukmin ini selain tadi kita udah bahas tentang unitnya, habis itu kita sudah bahas tentang teknologinya Pak. Tanpa itu kita kan ada tuh Pak sosok pengajar dan staf yang sudah 20 tahun juga ya Bapak ya, Ya. di sini kita. Bagaimana Bapak cara Bapak membangun dan menjaga semangat kebersamaan Pak? Nah, antara pengajar dan staf, seluruh elemen yayasan lah Pak. Gitu bagaimana? Jadi terkait dengan manajemen organisasi manajemen ini memang butuh perhatian yang cukup apalah lumayan. Kenapa saya katakan? Karena memang membangun gedung itu relatif lebih mudah. Karena contoh barangnya ada. Tapi bagaimana membangun manusia itu, kinerjanya, budayanya itu bukan perkara yang mudah. Karena itu butuh sentuhan-sentuhan dari semuanya. Nah, karena itu memang harus dibangun kebersamaan dari level manajemen sampai ke lini ke bawah. Tapi di sisi lain, inovasi harus terus dilakukan dan memastikan inovasi itu dilakukan secara paralel oleh semua komponen yang ada. Collab lah ya Pak, kolaborasi ya Pak. Gitu. Dan kita juga kalau dari sisi kesejahteraannya secara paralel kita terus berusaha. Ya walaupun dengan kondisi yang ada saat ini kita belum bisa memberikan yang maksimal, tapi intinya selalu saya katakan kepada keluarga besar bahwa saya insya Allah tak cari makan di yayasan ini. Karena untuk saya pribadi saya dah selesai deh. Untuk kehidupan pribadi saya dah selesai lah. Saya macam mana menghadirkan saya sekolah yayasan yang bagus, yayasan yang bagus. Mudah-mudahan ini menjadi bekas saya kalau saya tak ada di dunia lagi. Itu aja sebenarnya. Mohon doa dari semua lah. Keluarga besar ya, mudah-mudahan rezeki Pak Asbi lancar, Amin. tetap sehat. Nah, Amin. itu aja. Itu. Dan kalau saya tak ada lagi nanti dapat kiriman doa dari anak-anak kita semua. Itu saja. Itu saja. Nah, gitu. Jadi ya. Ya. Jadi untuk staf sama pengajar ini itulah ya Pak. Jadi collab, jadi sinergi lah ya Pak ya, sama-sama untuk membangun yayasan ini lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Kita udah 20 tahun Pak. Ya. Bapak bisa nggak sebutkan nih ke penonton 3 pencapaian terbesar Darul Mukmin Pak yang paling Bapak banggakan? Baik mungkin segi pembangunannya atau programnya, boleh Pak sampaikan ke penonton yang udah sampai 20 tahun kita nih Pak. Kalau untuk fisik kita bisa lihat sendiri ya. Insya Allah kalau untuk tidak di Karimun ya, bahkan saya lihat di Tanjung Pinang kita untuk sekolah Islam kita bisa bersaing lah untuk fisik ya. Dan untuk non fisik pun alhamdulillah anak-anak kita sudah ada yang sampai nasional segala macam. Nah, ini sebenarnya salah satu pencapaian ya berkat kerjasama semua. Iya Pak.
Dan saya syukur alhamdulillah mungkin seluruh keluarga besar Yayasan Darul Mukmin ini mungkin untuk kebersamaannya bisa apa. Untuk capaian-capaian secara ini mungkin saya terutama manajemen di bawah Pak Susilo ya, saya kira cukup lebih tertata capaian-capaiannya, mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Walaupun masih ada kekurangan di sini, saya kira itu sah-sah saja. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa menghadirkan inovasi-inovasi lain lagi yang bisa kita lakukan. Mimpi saya sebenarnya setelah ini saya menghadirkan perguruan tinggi, cuma mungkin belum tercapai. Wah, Mudah-mudahan ya, itu udah mulai ini lagi nih mau ke tapi kampus ya Pak ya. ya. Nah, kemarin kita sudah rancang sebenarnya kita mau dirikan Darul Mukmin Politeknik Darul Mukmin. Cuma mungkin untuk itu mungkin butuh kerja keras ya. Iya, Bapak. Kerja keras kita ya, mudah-mudahan mungkin sekian tahun lagi itu bisa kita hadirkan. Yang penting udah dirancang dulu ya Pak. Ya, Itu dia. gitu. Dan insya Allah sebenarnya kita udah sampai pengusulan proposalnya ke kementerian. Oh gitu Pak. Nah, udah sampai di situ. Cuma mungkin tadi mungkin ada persyaratan tertentu yang belum bisa kita penuhi, ya mungkin agak tersendat lah. Mudah-mudahan mohon doanya ke depan bisa kita hadirkan. Penonton pada belum tahu itu dikasih tahu sama Pak Asmi. Kita berarti Bapak juga udah kepikiran ya Pak ya. Nah ini udah pikir tadi Bapak mau kemana lagi gitu, bikin SD di mana? Ini sampai ke kampus tuh teman-teman. Insya Allah kalau kebangun ya Pak ya, wah itu bisa lebih keren lagi di. Amin. Itu dia. Mana ada di Politeknik di Balai ya Pak ya. Itu dia. Oke. Ini kita udah mau sampai penutup nih Pak. Udah mau habis Pak. Tapi sebagai penutup boleh Bapak kasih pesan khusus gak Pak kepada 20 tahun ini, mungkin bisa dimulai dari orang tua, Bapak kasih pesan khusus, habis itu pengajar hingga masyarakat yang ada di balai Pak. Boleh Bapak kasih pesan tentang kita yang udah berdiri nih Pak. Oke, makasih. Mungkin tak terasa kita sudah hadir di Kabupaten Karimun selama 20 tahun dengan segala karya yang sudah kita hasilkan. Memang sebenarnya kalau diikutkan kemauan saya, mimpi saya masih banyak mau kita raih. Ya. Tapi apapun cerita dengan segala kurangan itu, ya saya mengapresiasi kepada seluruh ya keluarga besar Yayasan Darul Mukmin atas capaian-capaiannya. Ayo terus kita berbuat. Ya. Saya selalu sampaikan kepada keluarga besar, maka untuk kita maju itu kita harus menghadirkan namanya growth visi bertumbuh. Salah satunya itu salah satu melihat tantangan sebagai peluang. Nah, bagaimana kita lihat itu ini masalah nih, tapi dalam masalah itu ada peluang. Bagaimana kita ciptakan itu perlu kerja keras. Nah ini tadi saya ada sampaikan itu sampai ini tantangan, tapi di sini ada peluang. Caranya itu. Nah kemudian kedepannya kepada seluruh masyarakat dan apalagi mereka yang ada semacam rencana-rencana bisnis kah apapun namanya, bisnis yang terbaik, usaha yang terbaik itu usaha yang dilakukan. Kalau sehebat apapun rencana kalau tak dibuat tak jadi-jadi. Nah karena itu dimulai dari hal yang kecil. Kami bisa menghadirkan seperti ini saat ini, termasuk di Tanjung Pinang, itu karena kami mulai. Betul. Bukan langsung jadi besar, ujuk-ujuk langsung jadi macam ini. Iya. Tiba besar itu nggak mungkin kan Pak. Pasti dari kecil. Sebesar apapun harus dimulai yang kecil. Ayo kita sama-sama sesuai dengan profesi kita masing, sesuai kemampuan kita masing, kita buat apa yang bisa kita lakukan. Itu dia. Oke, makasih. Siap Pak, udah. Oke. Boleh tepuk tangan dulu dong penonton. Wah, terima kasih banyak Bapak sudah datang pada hari ini. Besok kita ulang tahun nih Pak. Kita 2 hari betul-betul ini acaranya. Waduh, nanti ditunggu, saksikan aja konten-kontennya besok. Ini kita sudah posting juga nanti Pak podcast ini ya. Kita tutup Pak. Ada lagi pesan Pak ke penonton? Saya terima kasih telah mengikuti podcast ini. Ikuti terus podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa menghadirkan nuansa-nuansa baru dalam rangka kita perkembangan kita ke depannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja kita tutup ya Pak ya. Terima kasih penonton yang sudah nonton pada episode kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.